Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Hamidum Majid. Alhamdulillah siang ini kita semua masih diberi umur, diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Ibu bapak jangan merasa rugi kalau kita ke majelis seperti ini. Karena kalau lillah karena Allah itu setiap langkahnya jadi pelebur dosa. Ibu bapak setiap langkah jadi pelebur dosa. Kemudian apa lagi? Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar rumah, salaka tariqan itu menempuh jalan, menyengaja gitu kita ke sini, maka Allah akan permudah dia untuk mendapatkan pintu-pintu kebaikan dan pintu surga. Ada satu lagi, masih di dalam hadis riwayat Muslim, layak undu qaumun yadhkurunallaha illa haffaz alaihimul malaikah. Tiap orang yang duduk di satu majelis, seperti majelis kita ini, yadhkurunallah, mereka berzikir kepada Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, dibahas ayat-ayat Allah, illa haffaz alaihimul malaikah. Maka malaikat akan hadir dan menaungi majelis itu dengan keberkahan dan rahmatnya. 3 tuh. Yang keempat, urusan ngerti dan tidak nggak ada jaminan. Itu mah tergantung kecerdasan masing. Nah, itu mah nggak ada jaminan. Aya nu pas bubar teh, teteh ari ustadna ngabahas naon? Naonnya tadi tidak asa cek teteh mah teu kaharti naon. Aya oge teteh ari tadi Ustad Am ngajelaskeun naon. Iya, gini, bla 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 bla, meureunnan si ibu eta mah pinter. Makanya kalau yang 3 dijamin pelebur dosa, dibukakan pintu kebaikan dan surga, turun rahmat Allah. Itu mah dijamin, pasti selama lillah ya. Lillah gitu. Makanya kalau sudah ngaji gini jangan dirusak. Dirusak dengan pamer. Bu, boleh mengaji tapi jangan ada unsur menghinakan. Teteh kamari ngaos tuh. Henteu lebar materina bagus pisan. Kemun aya ngaosan gerak gitu. Teteh tahajud henteu tahajud. Ya. Kan itu teh tidak pernah ditinggalkan Rasul. Cukup gitu. Oke, itu pengantar belum masuk ke materi. Iya judulnya teh panjang pisan. Panggil aku jika kau tak menemukanku di surga. Kumaha tah eta teh? Panggil aku jika kau tak menemukanku. Nah, jadi Bu, ya teh bahasa kiasan. Menurut hemat saya mah. Kenapa? Berarti sebenarnya nanti Bu, Pak, kan kita teh udah nggak bisa saling nolong. Udah nggak bisa sayang. Sayang-sayangnya kita ke anak, kita nggak bisa nolong dia, dia nggak bisa nolong kita. Sayang-sayangnya ibu ke bapak, ke suami, dan dia nggak bisa nolong Anda pun nggak bisa nolong dia. Pada bawa Quran nggak? Coba buka surat Abasa, ayat 33. Fa'idha ja'atis sohoh. Ada? Nah, coba perhatikan. Fa'idha ja'atis sohoh. Apabila suara sangkakala yang memekakkan telinga itu berbunyi. Jadi pada saat itu semua orang yang dikuburkan, yang sudah tulangnya pun habis dimakan tanah, yang udah balik ke tanah lagi dengan kuasa Allah dibangkitkan. Makanya Bu, tubuh kita tuh fana.
fana. Itu sebabnya tubuh harus dirawat, karena pasti rusak. Jaga kesehatan kita, karena pasti rusak. Ya, mau tidur, Rasul mencontohkan gosok gigi. Sebab nanti gigi kita kalau nggak dirawat bakal rusak. Nabi kalau makan berhenti sebelum kenyang. Karena tubuh kita kudu diberi space. Tidak semua harus makanan. Ada minum, ada udara, ada makanan. Nabi makan kalau terasa lapar. Itu tujuannya apa? Supaya jasad kita kudu dijaga karena fana. Lebih fana lagi nanti setelah dimasukkan ke liang lahat. Benar-benar jadi tanah, Pak, Bu. Ya, makanya kita boleh merawat jasad untuk dekat dengan Allah. Tapi jangan sampai semuanya untuk perawatan. Saya tuh nggak ngerti ada ibu-ibu, Pak. Kalau mau bobo sempet pakai krim malam, pakai masker. Nah, wudhu mata sempet. Bu sayang, kalau mau bobo wudhu dulu. Setelah wudhu sok pasang segala. Nah jadi fana kan, tidak abadi. Nah bahkan ada kejadian orang minta kuburannya dipindahkan. Jadi keluarga itu minta udahlah, kan si bapak itu meninggalnya di Garut. Hari kuburan keluarga semuanya di Bandung. Dipindahin gitu kan. Kan di Yayasan Percikan Iman kita punya satu fasilitas namanya Divisi Husnul Khotimah. Divisi Husnul Khotimah itu menangani siapapun yang kena musibah kematian gitu ya. Nah salah satunya ada yang suka minta ke yayasan tuh, boleh enggak mau mindahin kuburan? Ya bisa saja. Nah yang ahlinya di kita itu namanya Ustadz Mulia, salah seorang pembimbing di Percikan Iman. Tadi kan Ustadz Dadang, ya kan? Nah, ya foto-foto natah. Ya. Jadi di Percikan Iman pembimbing itu udah terlatih semuanya, termasuk tadi yang Ustadz Dadang kan gitu. Nah, beliau yang menangani cerita sama saya, Ustadz, begitu kuburan itu digali, udah 30 tahun. Nggak ada apa-apa kecuali seonggok tanah segini. Jadi batok kepala udah nggak ada, tulang semua nggak ada. Ngan di tengah teh ayat tanah ngagunduk sakieu, Pak. Sakieu. Lalu gimana? Ya sudah, gundukan tanah itu diambil, disimpan dina ieu. Kain kafan. Kebayang nggak? Udah 30 tahun tuh tinggal tanah. Tapi ada yang 30 tahun masih tinggal tersisa batok kepala. Karena ternyata dari tubuh kita yang paling kuat, tulang itu yang melindungi otak. Mata sebenarnya hancur, batok kepala mah aya gitu loh. Ya. Jadi artinya apa? Kebayang gak sama Anda? Kita semua akan balik ke tanah. Tapi dengan kuasa Allah. Fa'idha ja'atis sohoh. Ketika terdengar suara sangkakala ditiup, bangunlah semua orang yang di alam kubur. Terbangun, ya. Nah ini memang Bapak hanya bisa dijelaskan dengan iman. Karena bagaimana mungkin dengan akal logika yang sudah jadi tanah balik lagi. Begitu. Nah, lalu ketika bangkit, yauma yafirrul mar'u min akhi. Ayat berikutnya di situ, ayat 34-nya. Pada hari itu manusia akan meninggalkan temannya. Meninggalkan, lari dari temannya itu meninggalkan. Bu, kalau di dunia mah kan kita teh suka ada jaga solidaritas teman. Ayo di pengajian, Bu, lebet atuh antosan rencangan. Ayo nu teu asu. Ya, kenapa? Kata panitia teh, masuk Bu, nanti ada teman. Mungkin enggak terjadi gitu. Di dunia itu solidaritas teman itu kadang kuat. Bapak dalam sehari-hari, teman itu berpengaruh loh. Tapi pada hari kebangkitan nanti, yauma yafirrul mar'u min akhi. Dia lari dari temannya, dia tinggalkan temannya.
Ternyata yang kita tinggalkan bukan hanya teman. Wa ummihi wa abi. Ibu bapak nage ditinggalkan. Kebayang gak sama ibu bapak? Teman udah kita nggak hiraukan. Ayah ibu tidak dihiraukan. Ya. Bukan ayah ibu saja. Wa sahibatihi wa bani. Pasangan hidup dan anak-anak. Tuh Bu. Sekarang mah kita di dunia pastilah kalau ada apa-apa dengan anak selama kita bisa bantu pastilah gitu. Tapi nanti di akhirat problemnya adalah ketika kita di akhirat maka sesayang-sayangnya kita sama orang tua kita nggak bisa bantu. Sesayang-sayangnya sama anak nggak bisa kita bantu. Likul limriin ayat berikutnya. Likul limriin minhum yauma idzin sya'nu yugni. Setiap orang pada hari itu hanya menyelamatkan dirinya. Kumahata. Nanti kita akan menjadi orang egois, kita selamatkan diri kita. Tutup mata. Ayah, ibu, anak, ya udah kita tinggalkan. Nah, kebayang nggak? Ayat itu mengatakan likulli imri'in minhum yaumin sya'nu yugni. Setiap orang hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu yang menarik di ayat itu wujuhu yauma idzim musfirah, ada wajah-wajah yang berseri. Dhahikatum mustabsyirah, tersenyum penuh bahagia. Bu, kabayang teu? Berseri, tersenyum penuh bahagia wae. Nggak inget tah sama si papa teh ya, suami Anda sama anak nggak inget. Jadi ternyata di tengah ketakutan gitu setiap orang hanya menyelamatkan diri. Ada wujuhu yauma idzim musfirah, wajah yang berseri, dhahikatum mustabsyirah, tersenyum bahagia. Wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah. Tapi ada wajah-wajah yang murung, penuh kehinaan, penuh penyesalan. Life is a choice. Hidup itu pilihan. Mau nanti di akhirat tersenyum bahagia atau nanti di akhirat itu murung, sedih, terhina. Namun yang pasti ternyata kalau kita sudah di akhirat, ya kita gak bisa membantu siapapun. Gak bisa. Jadi menurut hemat saya, sebelum dipanggil di akhirat, mendingan di dunia. Jadi kalau suami bilang, ayah tahajud yuk, hayu gitu. Ayah tahajud yuk, panggil aku di akhirat. Entah, kudu ayeuna. Mama, ayo ke pengajian, bawa uang untuk wakaf tuh, siap gitu. Jadi kapan atuh kita bisa saling mengenal? Di surat apa tadi? Surat Abasa mah udah jelas. Bu, tidak ada penafsiran apa-apa begitu jelas. Ya. Tapi kalau ingin lebih jelas lagi tafsirnya memang ibu bapak nanti baca di tafsir ini ya. Cuma 450 halaman ini. 450 halaman. Saya tulis, ini terbit di November 2019 berbarengan dengan Percikan Iman Festival. 450 halaman. Kita lanjut. Ya. Saya lagi cerita apa Bu? Abasa 33 sampai terakhir. Ayat itu mengatakan ada wajah yang berseri, ada wajah yang muram. Ya. Nah. Orang yang wajahnya berseri, coba lihat surat As-Saff, surat ke-61, ya, buka surat As-Saff. Surat As-Saff. Ayat 13. Yaghfir lakum, betul nggak tuh? Nah, coba perhatikan. Kan tadi dikatakan di surat Abasa ada wajah yang berseri, betul nggak? Ada, ingat, masih ingat kan? Lupa lagi deh. Nah tadi kan
Ada yang katanya wujuhu yawma idzin musfirah, dhahikatum mustabsyirah. Ada wajah yang ceria, berseri, senyum, bahagia. Menurut Anda, mengapa orang itu bahagia, tersenyum, ceria? Ternyata jawabannya ada dalam surat As-Saff ayat 13, ayat 12. Ayat 12. Yaghfir lakum dunubakum, karena Allah mengampuni dosa-dosanya. Kenapa dia berseri? Karena Allah mengampuni. Wujuhu yawma idzin musfirah. Saat itu ada wajah yang berseri. Kenapa berseri? Di surat As-Saff ayat 12, yaghfir lakum dunubakum, Allah ampuni kesalahan kamu. Itu yang bikin mereka happy, senang, karena dosa-dosanya diampuni. Bukan hanya diampuni, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiyal anhar, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga, dan Allah berikan tempat tinggal yang baik di surga. Dzalikal fauzul azim. Betul ujungnya begitu? Itulah kemenangan yang agung. Apa kemenangan yang agung, Pak? Apa kemenangan yang agung? Saat Allah mengampuni kita, memasukkan kita ke dalam surga. Kemenangan agung, karena mendapatkan kemenangan agung, kesuksesan agung, wajar enggak orang itu berseri, happy, bahagia? Nah, itu jawabannya, ya. Itu jawabannya. Jadi ada orang yang saat di kebangkitan itu memang dia berseri, dia bahagia, dia happy. Karena menurut surat As-Saff ayat 12, Allah mengampuninya, Allah memasukkannya ke dalam surga, Allah memberinya tempat tinggal yang baik. Dzalikal fauzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Jadi ternyata kesuksesan yang agung, kesuksesan yang hebat, bukan ibu punya rumah mewah, bukan punya suami kasep, bukan punya harta berlimpah, tapi kemenangan agung yang sesungguhnya yang bisa bikin kita happy, berseri dengan penuh keabadian ketika Allah mengampuni kita. Ibu bapak, bahagia di dunia itu pasti sementara. Ibu dikasih mobil, seneng nggak? Seneng, ya seneng seminggu lah. Setelah itu biasa, ya. Nanti dikasih lagi sama suami itu, udah suami Anda teh udah benghar, dermawan, deh kan, bager gitu. Udah dikasih mobil Anda seneng, happy. Udah gitu teh mah, pasti seneng dikasih mobil mah sementara. Engke teh udah sebulan 2 bulan mah biasa we. Udah gitu teh, mama nanti umroh dengan percikan iman. Tapi ayah mah pengen dengan percikan iman udah jelas gitu, pembimbingnya jelas, kantornya jelas, tanggal keberangkatannya jelas, pelayanannya jelas. Ayah nggak mau travel yang nggak jelas. Kemarin itu tetangga kita udah daftar 5 tahun lalu nepi ka ayeuna can pergi-pergi. Ayah ingin yang pasti-pasti dengan percikan iman saja. Cuma mama aja ayah, entong bawa ayah bunda. Mertua semua. Kira-kira Anda senang nggak? Senang. Umrohlah dengan percikan iman. Nah, senang di sana ada pelayanan percikan iman mah bagus pisan kan? Senang. Pulanglah. Udah 2 bulan pulang umroh, senangnya hilang. Ya, dikasih, ya. Lagi, mama, tetangga aya ngajual tanah. Ku papah dibeli 400 meter ke mama. Seneng nggak? Seneng. Jadi senengnya dunia mah sementara. Nanti ge bosen atuh. Tapi senengnya akhirat, Bu. Abadi. Terus ya happy, bahagia. Makanya wajar dalam surat Abasa dikatakan wujuhu yawma idzin musfirah. Ada wajah yang ceria. Dhahikatu mustabsyirah, tersenyum tak henti-hentinya senyum bahagia. Kenapa? Menurut As-Saff ayat 12, yaghfir lakum dunubakum, karena Allah ampuni kesalahan. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiyal anhar, dan Allah masukkan kamu ke dalam surga. Terus tadi apa? Ada juga wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah.
ada wajah yang muram. Kenapa wajah itu muram? Kenapa? Jawabannya ada di surat An-Nazi'at. Fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Terakhir. Ada punten teh. Terakhir, Bu. Fa idza ja'atit tammatul kubra ayat 34. Coba perhatikan. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Oke, perhatikan semuanya. Apabila hari kiamat telah datang, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ketika itu manusia ingat apa yang telah dikerjakan. Tabu, sekarang mah kita teh suka lupa. Pernah nyakitin si itu, nyakitin si ini. Ibu kadang lupa kalau omongan ibu teh kan nyelekit pisan sampai suami teh harga diri dan martabatnya teh hancur. Memang sih cuma sepele tetapi ya nyelekit. Pak, Bu, kade loh Bu. Ya. Ibu bapak, kita itu seringkali lupa. Tapi nanti yauma yatadzakkarul insanu masa. Hari itu semua orang ingat. Kita jadi cerdas, Bu. Oh, si ayah teh pernah diomongin gini. Oh, aku teh pernah ngomong gini sama anak. Oh, aku teh udah ngomongin gini tetangga. Oh, aku teh udah nyakitin si itu si ini. Wah, pada hari itu mah ingat semuanya. Ya. Sekarang mah enggak. Seringkali kita ini kalau berbuat dosa lupa loh. Seringkali kalau kita berbuat maksiat, berbuat dosa itu kita lupa. Tapi nanti yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Saat itulah manusia ingat akan apa yang pernah diperbuatnya. Gitu loh. Jadi bisa dibayangkan ya. Ih, ngeri ya tuh. Saya aja mungkin ceramah sekarang ini lupa kalau ada kata saya yang meluluh lantahkan kehormatan Anda. Seperti tadi aja saya bilang, siapa yang hamil 3 bulan. Terus ada yang begini, saya kayak hamil. Cek saya teh, maksud saya bukan kayak hamil. Eta nu kayak hamil langsung celeb nyeri hati. Gitu. Celeb. Sangeunah na eta ngomong. Padahal kan saya mah tidak maksud nyakitin. Tapi sebenarnya boleh jadi omongan saya menyakiti loh. Itu sebabnya kenapa? Kalau akhir majelis kita kudu istighfar. Astaghfiruka wa atubu. Bu, apa? Doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma robban wa bihamdika aku mohon ampun dan aku tobat. Kenapa? Ujung dari majelis taklim seperti itu. Karena boleh jadi Pak, saya bicara yang tak bermaksud nyakitin Anda tapi mungkin menyakiti. Anda juga begitu ya, tidak bermaksud komen apa-apa tapi kan sayanya nyeri hati. Saya ingin katakan di sini jelas loh Bu, manusia itu suka lupa dengan apa yang sudah dikerjakannya. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dilakukannya. Wa burrizatil jahimu liman yara, dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Nah, dengar baik-baik. Dan neraka diperlihatkan kepada setiap orang yang melihat. Jadi gini, apakah setiap orang akan melihat? Apakah setiap orang akan melihat neraka? Tidak, tapi ada orang-orang yang dia diberi kemampuan melihat neraka. Kemampuan yang butut teh. Tapi orang yang soleh mah melihat juga enggak. Kebayang enggak sama Anda? Kan dia mah udah dapat ampunan teh, wajahnya berseri, happy, wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah. Kenapa?
karena Allah mengampuninya dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Mau lihat neraka gimana? Enggak. Tapi sebaliknya orang yang memang amalannya kurang, itu yang bikin dia takut, dia ngeri, wajahnya itu penuh ketakutan. Ingat tadi yang surat apa itu? Abasa. Nah, Bu Bapak, ternyata ada wajah yang ketakutan. Kenapa? Karena waburrizatil jahimu liman yara. Neraka diperlihatkan dengan jelas kepada orang yang melihat. Nah, Anda baca di buku tafsir saya. Kata Ustadz Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan diperlihatkan neraka kepada yang melihat, berarti ada orang yang oleh Allah diberi kemampuan bisa lihat neraka. Justru orang kayak begitu tuh yang menderita. Sementara orang-orang soleh, dia tidak punya kemampuan untuk bisa melihat neraka. Yang dia lihat adalah surga. Mata wajahnya teh berseri, happy gitu ya. Nah, semoga kita tidak punya kemampuan untuk melihat neraka. Semoga. Ya. Nah, fa'amma man tagha, adapun orang yang melewati batas, melampaui batas, wa atharul hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka apa? Sungguh nerakalah tempat. Jadi Bu, kenapa ada yang wajahnya ketakutan? Kenapa ada yang wajahnya terhina? Kenapa? Karena diperlihatkan kepadanya neraka, ketakutan, takut. Tapi kenapa ada yang wujuhu yauma idzim musfirah, wajahnya berseri? Kenapa berseri? Karena diampuni dosa dan dimasukkan ke surga, pasti berseri. Orang kayak gini nggak akan lihat neraka. Tapi ada orang yang memang waburrizatil jahim, Jahannam itu diperlihatkan ke dia. Ya. Fa amma man tagha, ini diperlihatkan kepada orang yang hidupnya melampaui batas. Ibu, ngobrol boleh enggak? Ngobrolin anak boleh. Ngobrolin masakan. Tapi ada saat ketika ngobrolin anak melampaui batas. Ih, anak aku menyata nomor 2, meni susah disuruh sholat teh. Kata yang satu teh, sabar teteh, terus saya berjuang. Anak saya juga dulu tuh nomor 2 hese teh sholat. Alhamdulillah ayeuna mah udah kuliah mah sholatnya udah rajin gitu. Ya, matak teteh kedah sabar. Nabi Nuh saja kan anaknya nggak soleh. Kedah sing sabar sok, doakeun. Nah, ini pembicaraan yang ada di koridor benar enggak? Melampaui batas enggak? Enggak. Nah, muncul kata-kata melampaui batas. Tamun tatangga sayahnya. Itu tatangga saya naon cik. Budak teh diciwitan, ditampilingan, bahkan pernah cenah dilelepkeun. Eta tatangga tah melampaui batas enggak? Kenapa melampaui batas? Sudah kegibah. Tuh hati-hati. Paham Bu? Jadi dalam hidup ini kadang ada melampaui batas. Ya? Fa'amma man tagha, siapa yang melampaui batas. Nah, jadi catat, kalau tidak mau melihat neraka, jangan suka melampaui batas. Paham? Tasok ayeuna mah setelah, kalau enggak ini panggil aku. Nah, jadi jangan suka melampaui. Sok Bu, makanya yang paling gawat dalam kehidupan melampaui batasnya di omongan. Pokoknya seringkali kita melampaui batas teh dengan omongan. Ibu marah ke anak tuh boleh. Apalagi kalau marahnya di wilayah yang mamah teh pengenlah kamu teh belajar yang tekun. Sok biar kamu jadi orang soleh, orang yang sukses dunia akhirat. Jangan main melulu atuh. Sok belajar. Aman tidak? Bener. Nah, mulai melampaui batas. Jadi kamu teh jangan kayak bapak kamu atuh. Da bapak kamu teh keur kecilna cenah main melulu. Sok kelihatan bodoh pisan bapak kamu. Diajak ngobrol gitara nyambung. Nah,
Nah, mulai melampaui batas. Pokoknya mah sok we cari contoh masing-masing ya. Ingat-ingat kalau lagi ngobrol bisi melampaui batas. Kalau lagi canda bisi melampaui batas. Allah mengatakan fa amma man tagha, siapa yang melampaui batas? Bukan hanya melampaui batas, wa atharul hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka nerakalah tempat kembalinya. Makanya mereka bersedih. Jadi sebenarnya saya masih berkutat sekitar pada saat kebangkitan itu kita tidak bisa manggil siapapun. Nggak bisa. Karena semua orang hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Lalu saya katakan, menurut surat Abasa, ada wajah yang berseri. Kenapa? Karena dia dapat ampunan. Tapi ada juga wajah yang tertunduk hina. Karena dia suka melampaui batas. Bukan hanya melampaui batas, tapi juga lebih mengutamakan kehidupan dunia. Gitu. Sampai di situ jelas? Nah, jelas. Jadi panggilnya kapan? Cek ibu teh. Jadi can manggil-manggil. Jadi saya ngejelasin dulu persoalan. Jadi inti persoalannya dijelaskan dulu. Sama manggil memanggil. Persoalannya jelas dulu ya. Nah, ibu bapak ya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana, kapan kita bisa memanggil orang-orang yang kita sayang untuk masuk ke dalam surga. Kapan? Kapan kita bisa manggil suami kita, istri kita, anak kita, teman kita? Jadi kapan? Jadi panggil aku jika kau tak menemukanku di surga, panggil nate bukan nanti, ayeuna. Dan nanti mah atuh udah nggak bisa manggil-manggil lagi, ya. Makanya, ya, kalau kita ingin bareng-bareng ke surga, kudu saling memanggilnya sekarang. Kita kudu saling mengingatkan, saling memberitahu, saling mengajak dalam kebaikan. Ya. Dari sekarang. Nah, jadi yang pertama, kalau kita ingin masuk surga, selalu memenuhi, berjuang, membela agama Allah. Jadi satu, apa? Berjuang membela agama Allah. Jadi panggilan pertama yang harus kita ikuti, memenuhi panggilan dalam berjuang membela agama Allah. Coba lihat surat As-Saff. Surat As-Saff. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanum marsus. Surat As-Saff ada enggak? Jadi satu, penuhi panggilan jihad. Apa Bu? Satu, penuhi panggilan jihad. Apa itu jihad Bu? Jihad itu bukan sekedar ngangkat senjata. Tapi jihad itu membela agama Allah sesuai dengan tuntutan zamannya. Dulu para pendahulu kita ketika kita ini dijajah, maka panggilan jihadnya apa? Mengangkat senjata walaupun hanya bambu runcing untuk supaya terbebas dari penjajahan. Saudara-saudara kita di Palestina, panggilan jihadnya apa? Membebaskan diri dari penjajahan Yahudi. Ya. Panggilan jihad kita adalah membela agama Allah sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing.
Oke. Coba lihat As-Saff ayat 4 ada. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjuang di jalannya bersaf-saf. Ka'annahum bunyanum marsus, seperti bangunan yang kokoh. Allah menyukai orang yang berjihad membela agama Allah secara teratur, rapi, terstruktur, ya, begitu, ya. Nah, jadi sebenarnya kita harus menjadi orang yang senang mengikuti panggilan kebaikan, gitu loh, Bu. Nah, bisa saja ada yang jadi sponsor teh, data perlu teingan, ya malah, ya we atuda. Oh, teteh pangaosan, biasalah upami pangaosan mah abdi sponsorna gitu. Tapi kalau naon teteh, iya cenah senam bersama, mau jadi sponsor. Jadi saya ingin katakan di sini, maka jadilah orang yang memenuhi panggilan kebaikan. Jelas, Bu? Jadi yang pertama apa? Penuhi panggilan kebaikan. Karena nanti mah kita tidak bisa memenuhi panggilan siapapun dan tidak bisa memanggil siapapun. Maka satu sekarang penuhi panggilan kebaikan. Yang bahasa agamanya panggilan jihad. Ngaos teh jihad, membangun masjid jihad, ya, gitu. Menyekolahkan anak jihad. Ya. Ini teh sekolah ya Pak ya? Nah, SD ya? TK, SD, SMP, tuh Bu, ini bapak-bapak guru seluruh pengurus berjihad ini. Membangun sekolah ini jihad itu. Ya. Lalu beliau-beliau memanggil kita untuk menyekolahkan anaknya. Jadi ada gayung bersambut sebenarnya, harus begitu. Oke, itu yang pertama. Berjihad di jalan Allah. Ya. Yang kedua, nikmati ajaran Islam. Ibu bapak, kita tuh kudu menikmati ajaran Islam. Nanti akan saya kasih penjelasan. Jadi satu, penuhi panggilan jihad. Penuhi panggilan kebaikan, kebenaran. Yang kedua, nikmati ajaran Islam. Ibu bapak, kalau kita belum terbiasa dengan sesuatu yang benar, belum tentu kita bisa menikmati. Untuk bisa menikmati itu kudu dicoba lagi. Saya kasih contoh. Sarapan nasi kuning. Apa? Dibanding dengan sarapan buah, nikmat mana? Bu, saya bilang tadi sarapan nasi kuning dengan sarapan buah, sebut sajalah buah yang murah naon? Pisang. Itu mun aya dina meja makan, hiji nasi kuning natenu bukan membara. Pokoknya gitulah. Anu hiji mah golepak weh. Pisang. Orang akan lebih ketagihan mengambil pisang apa nasi kuning. Tapi secara kesehatan bagus sarapan pisang apa nasi kuning? Tabu. Anda akan sarapan akan lebih menikmati buah, pisang atau semangka daripada nasi kuning. Tanya dokter, itu yang sehat sarapan teh. Karena perut kita kalau pagi itu jangan terlalu beban. Tak kalau mau beban kayak rada siang komotos ngaos ieu. Tapi istirahatlah begitu maghrib selesai. Jadi waktunya makan yang terbagus mah duhur sampai dengan maghrib. Setelah itu istirahatkan perut kita lagi. Istirahatkan. Saya lagi cerita apa? Menikmati, artinya apa? Hidup sehat itu kudu dilatih baru dinikmati. Kalau Anda sudah terbiasa, Anda menikmati kok, menikmati. Saya udah lama gak pernah sarapan nasi kuning.
Sarapan itu buah, sarapan itu kurma. Waktu saya bilang dah saya mah cucu teh udah 2. Nu leres Pak Aam. Banyak yang nggak percaya. Ya udah. Saya bilang sederhana, hidupnya sehat. Ya kan? Kenapa? Ya udah, nikmati cara Rasul. Tapi saya sudah menikmati gitu. Nah itu teh hal yang duniawi. Yang ukhrawi juga begitu. Sholat jam 3 pagi, enak nggak enak? Nggak enak. Rewasnya. Anda mah gitu ya rewas. Enak nggak enak? Nggak enak. Kalau belum kalau udah biasa, tanpa harus pakai alarm, jam 3 Anda bangun. Mun hoream, kalah kalier sok. Sok Bu, terpercaya ada can nyoba. Jadi kia Bu, kalau kita sudah terbiasa bangun jam 3, ada saat gini, bangun jam 3, tapi hoream, tepuguh jadinya, boboh hente, gugah hente, subuh teh seger. Tapi kalau sudah terbiasa, bangun jam 3, bangun jam 3, bangun jam 3, tubuh kita itu akan menikmati tahajud. Makanya, yang kedua apa tadi? Menikmati apa? Menikmati ajaran Islam. Buka Al-An'am 125. Dicek dulu, jangan dulu ditulis, bisa salah. Famay yuridillahu ayyahdiyahu. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Betul Bu? Surat Al-An'am teh surat ke-6. Kalau Al-Anfal ke-8, Al-An'am surat ke-6 ayat 125. Betul nggak itu? Famay yuridillahu, betul? Siapapun yang diberi hidayah oleh Allah, maka Allah buka hatinya untuk mengamalkan Ibu bapak, kalau hati kita sudah dibukakan, maka apapun terasa nikmat karena sudah dibukakan hati. Ya, tadi sarapan yang sehat kudu dilatih sehingga jadi terbiasa. Bangun tahajud kudu dilatih supaya terbiasa. Jadi kalau sudah terbiasa itu yang kita nikmati. Kita nikmati. Kalau Bapak Ibu sudah membiasakan diri membaca Al-Quran, itu kalau tidak baca Quran pasti ada serasa yang kurang. Jadi kita menikmati baca Quran. Jadi 1, ikuti panggilan kebaikan. 2, nikmati ibadah. 3, dengarkan nasihat dan ikuti. 3 apa? Dengarkan nasihat dan ikuti. Az-Zumar ayat 18. Sudah Bu? Alladzina, betul enggak? Coba lihat, alladzina yastami'unal qawla. Alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Orang-orang yang mendengarkan nasihat, mendengarkan kebaikan, fayattabi'una ahsana, lalu mereka mengikuti. Nah, Bu, jadi 1, penuhi panggilan kebaikan, panggilan jihad. 2, nikmati ajaran Islam, nikmati. 3, dengarkan nasihat. Makanya kita kudu rajin mendengarkan nasihat. Tidak harus di masjid, kalau riweuh bisa nonton di televisi, bisa dengar di radio. Pokoknya dengarkan nasihat. Bukan hanya mendengarkan nasihat, tapi ikuti. Fayattabi'una ahsana, lalu mereka mengikuti kebaikan itu. Ya. Yang keempat, terakhir, doa. Mohon kekuatan kepada Allah. Doa. Karena walau bagaimanapun Allah lah sumber segala kekuatan. Allah lah sumber segala kebaikan.
Allah lah sumber segala kemuliaan. Minta, berdoa kepada Allah. Doanya banyak, ya. Doanya banyak. Bisa Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kita mohon agar hati kita dibimbing, jiwa kita lurus. Jangan sampai kita ini bengkok dalam hidup, lempeng dalam hidayah Allah. Atau bisa juga di itu surat apa? Ali Imran ayat 8 atau Al-Baqarah 201. Saya yakin kita hafal semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi bisa di Ali Imran ayat 8, bisa di Al-Baqarah ayat 201. Atau ada satu lagi, coba cek Ali Imran ayat 26. Qulillahumma, betul nggak ayat 26 ayat 23 itu? Nah, boleh juga dibaca ayat itu. Allahumma malikal mulk tu'til mulka mimman tasya wa tanzi'ul tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu. Tuh Bu, engkau yang memuliakan, engkau yang menghinakan, biyadikal khair, pada tanganmu segala kebaikan. Apa kita katakan? Pada kuasa Allah segala innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu. Nah, itu 4 langkah memenuhi panggilan di dunia, karena nanti di akhirat tidak bisa manggil siapapun. Karena di akhirat kita hanya menguruskan diri kita sendiri. Maka tugas kita adalah memenuhi panggilan Allah sekarang ini. 1, penuhi panggilan jihad, panggilan kebaikan. 2, latih diri dengan ajaran Islam. 3, dengarkan nasihat dan ikuti, bukan hanya dengar, awas, ikuti. Yang keempat, doa sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita selalu dalam bimbingan, ya. Demikian Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.